Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Yuni. Oke, sebelum kita memulai pelajaran malam hari ini, selamat malam Mbak Yuni. Selamat malam Mbak Umi. Oke, kita awali pelajaran malam hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat malam Mbak Umi. Selamat malam Mbak Yuni. Malam hari ini kita akan belajar melanjutkan sistem ekonomi kemarin, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Kemarin kita sudah mempelajari 3 sistem ekonomi ya. Yang pertama sistem ekonomi liberal, yang kedua sistem ekonomi sosialis, yang ketiga sistem ekonomi campuran. Dan yang khusus malam hari ini kita pelajari adalah sistem ekonomi Pancasila. Dinamakan sistem ekonomi Pancasila karena yang kita bahas adalah sistem ekonomi yang berlaku di negara kita, yaitu negara Indonesia. Kita tahu bahwa yang namanya sistem ekonomi sekarang ini tidak ada negara yang menganut sistem ekonomi murni satu sistem ekonomi. Karena kita tahu bahwa baik liberal maupun sosialis ada dampak negatifnya masing-masing. Sehingga sekarang ini negara-negara yang ada di dunia ini menggunakan sistem ekonomi campuran. Nah, Indonesia salah satu penganut sistem ekonomi campuran, tetapi sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia tergantung pada ideologi bangsa Indonesia. Saya tanya teman-teman, ideologinya bangsa Indonesia apa? Selamat malam Mbak Asini. Ya, selamat datang di kelas ekonomi. Teman-teman ada yang tahu ideologinya bangsa Indonesia apa? Falsafah negara kita, bangsa Indonesia? Karena masing-masing negara di dunia ini tidak sama ya, sistem ekonominya tergantung pada falsafah atau ideologi masing-masing negara. Nah, khusus di negara kita menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Ya, Mbak Umi, terima kasih. Ideologinya negara kita adalah Pancasila, sehingga Pancasila sebagai dasar untuk melaksanakan sistem ekonomi di Indonesia. Nah, sistem ekonomi Pancasila yaitu sistem ekonomi yang kita gunakan di negara kita, negara Indonesia. Kita lanjut. Apa sih yang dinamakan sistem ekonomi ya? Sistem perekonomian di Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila adalah salah satu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila yang di dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan usaha bersama, berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah kepemimpinan dan pengawasan pemerintah. Ya, selamat malam Mbak Alma. Nah, di sini sistem ekonomi Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Alma. Selamat malam Mbak Lastri. Nah, sistem ekonomi di Indonesia itu sistem ekonomi Pancasila. Nah, di sini berdasarkan ideologi kita, yaitu Pancasila.
Nah, di dalam Pancasila ini terkandung makna demokrasi. Kita tahu bahwa makna demokrasi adalah suatu demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, maka dari itu sistem yang kita gunakan di Indonesia terutama untuk mengatur kegiatan ekonominya itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia diberi kebebasan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi masih berada di bawah pengawasan pemerintah. Nah, di sini berlandaskan dua landasan, yaitu landasan ideal dan konstitusional. Oke, selamat malam Mbak Lastri, Mbak Alma. Nah, di sini sistem ekonomi itu berdasarkan dua landasan, yaitu landasan ideal dan konstitusional. Landasan ideal kita tahu bahwa Pancasila yang menjadi landasan idealnya, ideologinya. Landasan konstitusional itu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4. Coba teman-teman hafal enggak Pancasila? Ya enggak apa-apa Mbak Nurhayati, baru dimulai kok. Ya, selamat malam Mbak Aini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba Mbak Yuni masih ingatkah Pancasila kita? Sila pertama yaitu, karena ini membahas mengenai sistem ekonomi Pancasila, tidak ada salahnya kita mengingat kembali isi dari sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, terima kasih Mbak ini. 2. Ya, siapa yang mau mengungkapkan? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kita harus bangga terhadap negara kita karena ideologi yang kita gunakan menjadi dasar untuk menjalankan baik dari segi ekonomi, politik, dan semuanya harus berdasarkan Pancasila karena merupakan ideologi kita. Ya Mbak Asini, tidak apa-apa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Ya teman-teman, masih ingatkah? 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, terima kasih Mbak Aini. 3. Teman-teman yang lain, yuk. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari kelima Pancasila itu menjadi landasan bagi negara kita untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, khusus di butir nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, diharapkan sistem ekonomi yang digunakan di negara kita, yaitu sistem ekonomi Pancasila, dalam menjalankan sistem ekonomi tetap memperhatikan kemanusiaan ya, yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak ada yang dirugikan. Nah, kalau kemarin kita mempelajari sistem ekonomi liberal itu kan ada kekurangannya, yaitu salah satunya adalah
Masih ingat teman-teman yang menjadi kelemahan pokok dari sistem ekonomi liberal? Kemarin apa kelemahannya? Kalau kita merujuk pada ini Pancasila sebagai ideologi yang menjadi dasar dalam menjalankan sistem ekonomi. Teman-teman masih ingat salah satu kelemahan dari sistem ekonomi liberal? Iya, terima kasih Mbak Umi ya. Yang memiliki modal mendominasi, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, sehingga yang kaya eh, istilahnya menguasai orang-orang miskin. Orang-orang miskin hanya bisa sebagai pekerja, yang menguasai adalah orang-orang yang memiliki modal. Nah, salah satu kekurangannya yaitu yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, sehingga ada rasa ini ya, penindasan. Nah, maka dari itu karena ada kelemahan dari sistem ekonomi liberal, sehingga di negara kita memiliki ideologi yaitu khususnya Pancasila yang di dalamnya itu mengajarkan kekeluargaan, kegotong royongan, keadilan, kemanusiaan, sehingga diharapkan dengan negara kita menjalankan sistem ekonomi Pancasila diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Ya Mbak Yuni ya, kalau di sistem ekonomi liberal salah satu kekurangannya adalah yang miskin tidak mempunyai kekuasaan untuk melakukan suatu usaha. Dia hanya berpasrah karena dia tidak memiliki apa-apa untuk melawan ya. Dia hanya pasrah karena dia tidak punya apa-apa. Ada kesenjangan pendapatan ya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tetapi di sistem ekonomi Pancasila yang diterapkan di Indonesia itu kan berlandaskan Pancasila. Kita tahu ada dua butir yang melandasi ya. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga diharapkan dengan menjalankan sistem ekonomi Pancasila maka tetap menjunjung tinggi rasa kemanusiaan serta keadilan. Waalaikumsalam Mbak Silvi. Ya, enggak apa-apa ya. Oke. Kedua, landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di sini yang melandasi sistem ekonomi Pancasila adalah pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4. Nah, nanti kita bahas ini pasal ini yang menunjuk pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4. Oke, sebelum saya melanjutkan lagi pembelajarannya, saya mau tanya teman-teman gimana soal MIP-nya, teman-teman bisa mengerjakan atau ada yang mengalami kesulitan? Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, gimana teman-teman? Mudah? Atau soalnya susah? Atau gampang-gampang Bu? Alhamdulillah ya kalau gampang-gampang atau mudah. Mbak Umi lumayan, teman-teman yang lain alhamdulillah. Ini lumayan sulit apa lumayan mudah? Gimana teman-teman yang lain tanggapannya masalah UTS ekonomi? Ya, saya harapkan teman-teman ya mengerjakan yang ini ya sebisa mungkin. UTS Mbak Silvi khusus di ekonomi atau apa? Oh ya Mbak Silvi, itu memang kan di sekolah dulu pun ya kita sering mengeluh yang namanya pelajaran matematika ya, tapi
ya berusaha semampunya Mbak Silvi. Nah, itu ya. Tapi yang khusus ekonomi gimana teman-teman, bisa ya? Oke, saya harapkan teman-teman nanti hasilnya ya baik, hasilnya memuaskan gitu ya. Oke, saya lanjut ke sistem ekonomi Pancasila. Nah, landasan konstitusional yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat 1, 2, 3 dan 4. Kita bahas satu persatu ya. Nah, nih pasal 33 setelah amandemen itu pasal 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, di sini yang melandasi pasal 1, di negara kita ada suatu lembaga yang dijalankan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Teman-teman ada yang tahu enggak organisasi apa itu? Organisasi yang dipelopori oleh Bapak DRS Mohatta. Teman-teman tahu enggak? Ada yang tahu lembaga itu? Organisasi itu? Iya, terima kasih Mbak Umi, betul sekali, 100 buat Mbak Umi. Koperasi, benar ya. Berarti pasal 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ya, yang mendasari pasal 1 ini terbentuknya koperasi ya, yang dicetuskan oleh Bapak DRS Mohatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi. Nah, karena kita tahu bahwa sistem ekonomi yang kita gunakan adalah Pancasila, berarti kegiatan ekonomi tidak hanya dijalankan oleh masyarakat saja, tetapi diawasi oleh pemerintah ya. Pemerintah tetap berperan dalam mengatur, mengawasi jalannya kegiatan ekonomi. Nah, salah satu diantaranya menurut pasal 1 yaitu koperasi ya. Ini berdasarkan pasal 33 ayat 1. Sekarang nomor pasal 2 ya. Pasal 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, lembaga apakah itu? Lembaga apakah itu? Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Berarti lembaga ini milik pemerintah. Teman-teman ada yang tahu perusahaan apakah itu? Kalau 1 ya seperti apa yang dikatakan Mbak Umi, yaitu koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nanti kita bahas satu persatu di sini yang dijalankan oleh pemerintah di Indonesia berdasarkan pasal 33. Yang nomor 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara. Nah, pasal 2 yaitu BUMN. Nah, nanti kita bahas BUMN. Teman-teman ada yang tahu singkatannya BUMN? BUMN. Teman-teman ada yang tahu singkatannya BUMN? B. Badan. Ayo teman-teman. Masih semangat ya meskipun malam minggu? Teman-teman ada yang tahu enggak BUMN? Badan? U-nya? BUMN. Teman-teman ada yang tahu enggak? Yaitu badan usaha milik negara. Nah, yang di sini pasal 3 yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Nah, ini Mbak Mary baru online ya. Mbak Sri Lestari. Nah, pasal 4 yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selamat malam Mbak Mary, selamat malam Mbak Lestari. Nah, pasal 4 di sini perekonomian itu berdasarkan demokrasi ekonomi. Kita tahu tadi demokrasi itu kan kegiatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berprinsip terhadap kebersamaan dan berkeadilan. Berarti di sini tidak menguntungkan salah satu pihak. Waalaikumsalam Mbak Sri Lestari. Di sini ya, perekonomian nasional yang berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 yaitu berdasarkan prinsip kebersamaan berkeadilan. Jadi di sini tidak ada yang dititik beratkan ya. Ini berdasarkan kebersamaan dan berkeadilan. Nah, ini berwawasan lingkungan. Nah, jadi apapun yang dilakukan terutama yang menyangkut pengolahan sumber daya alam ya, sumber daya alam kita tahu bahwa sumber daya alam itu ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Nah, di sini berwawasan lingkungan jelas. Misalkan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Teman-teman, coba berikan satu contoh. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Teman-teman masih ingat? Kita belajar ekonomi pertemuan awal. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Teman-teman masih ingat? Oke, misalkan saya contohkan ya. Misalnya saya contohkan adalah pohon atau tumbuhan. Nah, di sini berwawasan lingkungan, meskipun pohon itu ditebang tetapi tetap memperhatikan misalkan tebang pilih ya. Boleh menebangnya tetapi pohon-pohon yang sudah tua. Di sini berwawasan lingkungan, misalkan motong satu pohon ya, harus diikuti dengan menanamnya ya. Satu pohon yang ditebang diganti dengan pohon yang lainnya. Nah, di sini harus berwawasan lingkungan, yaitu tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Jadi tidak boleh semata-mata untuk mencari keuntungan pohon tersebut dijual ataupun diolah menjadi buku, misalnya perusahaan-perusahaan penghasil buku dia ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi lupa dengan berwawasan lingkungan. Ya, itu tidak boleh karena menurut pasal 33 pasal 33 ayat ya di sini ya, ayat 4. Maaf, ini pasal 33 ayat ya, ayat 1, 2, 3 dan 4. Ini bukan pasal tetapi ayat. Nah, ayat 4 mengatakan bahwa harus berwawasan lingkungan. Jadi misalnya kita sendiri ya menebang pohon yang sudah besar, kita harus memperhatikan atau berwawasan lingkungan, maka pohon yang kita tebang harus diganti dengan pohon yang baru. Supaya apa ya? Supaya tetap memperhatikan kelestarian lingkungan meskipun kita berorientasi pada keuntungan, tetapi harus tetap memperhatikan wawasan lingkungan ya.
Nah, ini adalah yang mendasari landasan konstitusional, yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan sistem ekonomi Pancasila. Nah, tadi kita sudah membahas UUD 1945 pasal 33 ayat 1 sampai 4. Tadi ayat 1 yang dikatakan Mbak Umi yaitu koperasi berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, ini koperasi, ini yang mempelopori adalah Bapak DRS Mohatta ya, dikenal sebagai Bapak Koperasi. Nah, ayat 2 dan 3 yaitu perusahaan negara. Perusahaan negara BUMN itu badan usaha milik negara, dan juga BUMS badan usaha milik swasta. Nah, yang ayat 4 menjelaskan bahwa perekonomian nasional berdasarkan demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, kegiatannya tetap dijalankan rakyat, tetapi pemerintah tetap berperan untuk merencanakan, menjalankan maupun mengatur. Jadi semuanya tidak diserahkan oleh rakyatnya. Pemerintah tetap mengawasi ya, mengawasi jalannya kegiatan ekonomi. Jadi menurut pasal 33 ayat 1 sampai 4 semuanya berperan mulai dari rakyat sampai pemerintah. Dua-duanya saling bekerja sama untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Ya, di sini pasal 1 sampai 4 itu diwujudkan ke dalam suatu lembaga atau organisasi. Ayat 1 yaitu koperasi. Ayat 2 dan 3 perusahaan negara ya, BUMN. Ada juga BUMS. Nah, yang keempat, ini perekonomian nasional berdasarkan demokrasi, yaitu berdasarkan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya, asalnya dari rakyat, dikelola, kemudian didistribusikan kembali ke rakyat. Ini yang mendasari bangsa Indonesia menjalankan sistem ekonomi Pancasila. Di sini nomor 1 pemerintah, BUMN, badan usaha milik negara, bertindak sebagai pengatur. Ya, jelas kalau misalkan tidak ada pemerintah, maka nanti yang akan terjadi adalah sistem ekonomi liberal, berarti tanpa adanya pengawasan, sehingga semua kegiatan ekonomi dilakukan oleh masyarakat tanpa pengaturan dari pemerintah. Tetapi kalau di Indonesia kita menganut sistem ekonomi Pancasila, tetap ada dua landasan tadi ya, landasan ideal dan konstitusional, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita lanjut ke slide 5. Nah, kita bahas koperasi. Tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Nah, ini kan dulu yang paling terkenal itu kan ada KUD ya, KUD, Koperasi Unit Desa. Tetapi sekarang terkenalnya ya, yang paling digunakan masyarakat, sering digunakan masyarakat itu koperasi simpan pinjam. Nah, mungkin dulu teman-teman ada yang pernah mendengar atau pernah mengalami juga ya, koperasi simpan pinjam. Nah, di situ kita ada macam-macam ya, koperasi, ada koperasi konsumsi ya, koperasi yang menyediakan bahan-bahan yang digunakan untuk konsumsi. Ada koperasi produksi ya, yang digunakan untuk menghasilkan barang. Ada koperasi simpan pinjam. Nah, di sini koperasi simpan pinjam itu yang paling berkembang di negara kita ya, koperasi simpan pinjam.
Nah, tujuan koperasi itu untuk mensejahterakan anggotanya. Apa sih manfaatnya kok sampai berdiri koperasi berdasarkan pasal 33 ayat 1 tadi? Didasarkan pada asas kekeluargaan ya. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan penghasilan anggota. Kenapa dikatakan sebagai ini untuk meningkatkan penghasilan anggota? Teman-teman dulu pernah sebelum berhijrah ke negara Taiwan, teman-teman pernah dulu mendengar koperasi atau koperasi simpan pinjam, atau ada yang pernah mengalami atau melakukan kegiatannya koperasi simpan pinjam? Alhamdulillah ya, ada yang pernah mendengar koperasi simpan pinjam. Nah, di sini meningkatkan penghasilan anggota. Ya. Apabila di dalam koperasi, misalkan koperasinya koperasi produksi. Nah, di situ itu kan kegiatannya menghimpun masyarakat yang memiliki usaha untuk menghasilkan suatu produk. Nah, koperasi yang menaunginya karena anggotanya adalah orang-orang yang menghasilkan produk, kemudian produknya dijual, ya, koperasi ini sebagai tempat fasilitatornya. Anggota-anggota tadi yang menghasilkan barang atau jasa dijual di sini di koperasi, kemudian hasilnya kembali lagi kepada anggota, sehingga dengan hasil yang telah dijual tadi, anggota tersebut memperoleh penghasilan dari apa yang dia hasilkan, ya, dari apa yang ia jual. Nah, di sini adalah salah satu contoh kenapa manfaatnya itu untuk meningkatkan penghasilan anggota. Nah, apabila koperasi ini sebagai fasilitator, ya, yang memfasilitasi anggota-anggotanya, di mana di koperasi tersebut terjadi ini ya, jual beli. Anggotanya yang memiliki usaha tadi menjual kepada koperasi, kemudian koperasi dijual kepada anggota yang lain, sehingga anggota di sini yang menghasilkan tadi itu kan memperoleh imbalan, memperoleh penghasilan dari produk yang ia jual. Nah, di sini adalah meningkatkan penghasilan anggota. Kemudian yang kedua, setiap tahunnya itu kan anggota koperasi menerima SHU, sisa hasil usaha. Nah, sisa hasil usaha itu disesuaikan dengan besar kecilnya partisipasi dari anggota tersebut. Semakin dia aktif untuk menjalankan kegiatan ekonominya, maka SHU-nya juga semakin besar. Nah, itu salah satu manfaat meningkatkan penghasilan anggota. Itu contohnya seperti tadi, ya. Yang kedua, mendidik anggotanya memiliki semangat kerjasama dan kekeluargaan, karena terbentuknya koperasi itu adalah landasannya berasaskan kekeluargaan. Maka dari itu di sini salah satu manfaatnya adalah mendidik anggotanya memiliki semangat kerjasama dan kekeluargaan. Nah, yang memiliki, kalau di koperasi simpan pinjam itu kan orang-orang yang memiliki modal yang besar, kemudian dimasukkan ke koperasi dalam bentuk tabungan. Nah, tabungannya itu diputar oleh koperasi tadi. Nah, anggota-anggota yang kekurangan modal, yang ingin menjalankan usahanya tetapi kekurangan modal, maka anggota tersebut bisa meminjam di koperasi tadi, karena di sini berlandaskan kekeluargaan. Maka tidak ada istilahnya yang kaya
semakin kaya, yang miskin semakin miskin, tidak. Tetapi di sini ada faktor kerjasama dan kekeluargaan. Jadi yang memiliki modal yang besar itu dimasukkan ke koperasi dalam bentuk tabungan. Nah, koperasi di sini diolah atau dipinjamkan kepada anggota-anggota yang membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Karena kita tahu bahwa di dalam koperasi itu kan pembentukan modal ada dari simpanan pokok serta simpanan wajib. Nah, di situ wajib dibayarkan oleh anggota. Tujuannya adalah nanti kalau misalkan simpanan-simpanan yang dimasukkan dari anggota tadi bisa dikelola dengan baik, kemudian uang-uang tersebut disalurkan kepada anggota-anggota yang membutuhkan modal. Maka dari itu di sini ya, koperasi juga lembaga yang membantu masyarakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal untuk berwirausaha ya, karena pemerintah Indonesia sekarang ini itu memfasilitasi bagi wirausahawan untuk meningkatkan usahanya, sehingga dengan meningkatnya pengusaha atau wirausahawan diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Nah, maka dari itu semangat koperasi di sini adalah berlandaskan semangat kerjasama dan kekeluargaan, bukan yang memiliki modal yang besar itu yang memperoleh keuntungan, tetapi di sini yang memiliki modal besar kemudian dikelola oleh koperasi, dimasukkan ke dalam koperasi, koperasi disalurkan atau menyalurkan modal yang memiliki kelebihan modal tadi, disalurkanlah kepada anggota-anggota yang membutuhkan modal, sehingga antara si kaya dengan si miskin terjadi kerjasama dan berlandaskan kekeluargaan. Nah, kalau saya amati banyak di lapangan itu koperasi yang berkembang itu koperasi simpan pinjam, itu banyak yang berkembang di masyarakat. Nah, itu ya teman-teman. Tadi pasal 33 ayat 1 itu sebagai landasan terbentuknya koperasi. Nah, lembaga koperasi ini salah satu lembaga yang juga membantu masyarakat untuk mensejahterakan anggotanya. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, nah, BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Tadi pasal 33 ayat 2 dikatakan bahwa bumi, air, kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Jadi di sini peranannya BUMN adalah yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang menyangkut kepentingan umum. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan umum itu dikelola oleh negara. Nah, di sini adalah BUMN. Ini permodalan diambil dari APBN, dibentuk pemerintah untuk melayani kepentingan umum dan mensejahterakan masyarakat. Terutama adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan umum, yang menyangkut kepentingan masyarakat, itu dikelola oleh negara. Nah, ini ya. Sampai sini teman-teman ada yang bertanya atau ada yang kurang jelas? Mbak Nisa ya, Waalaikumsalam Mbak Nisa. Nah, ini peran ganda pemerintah dalam perekonomian. Karena tadi dikuasai oleh negara, maka pemerintah memiliki peranan. Yang A, peran dalam kegiatan ekonomi.
cabang produksi primer atau kebutuhan masyarakat seperti BBM, telekomunikasi, pos, PLN, PAM, Bulog itu dikelola oleh negara karena kesemuanya ini ya yang ada di sini baik BBM, telekomunikasi, PLN itu kan semuanya menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut kepentingan umum sehingga kegiatan-kegiatannya dikelola oleh negara supaya tidak terjadi kesenjangan ya, hanya orang-orang kaya yang menikmati, orang miskin tidak berhak. Nah, tidak seperti itu. Di sini diharapkan dengan adanya peran pemerintah baik dari masyarakat kecil sampai masyarakat atas sama-sama merasakan semuanya. Jadi tidak ada spesialisnya. Misalnya BBM yang dapat menikmati hanya orang-orang kaya saja. Misalnya telekomunikasi yang bisa memperoleh atau mengakses hanya orang-orang yang beruang misalnya. Tidak, tetapi di sini semua kegiatan yang menyangkut kepentingan umum dikuasai oleh negara. Kalau di negara kita itu kan BBM, terus PLN, jasa telekomunikasi, PAM. Nah, itu kan tetap miliknya negara. Tetap yang mengatur, mengawasi adalah pemerintah. Coba bayangkan ya, teman-teman, misalkan yang namanya BBM kalau dikelola masyarakat sendiri, pemerintah tanpa mengawasi, mungkin 1 liter bisa nyampe ratusan ribu mungkin ya. Karena kalau misalkan masyarakat yang memegang itu kan masyarakat yang menentukan sendiri harganya. Wah, kita tidak bisa membayangkan ya betapa menderitanya masyarakat ekonomi bawah karena tidak bisa menikmati BBM. Nah, itu ya teman-teman salah satu contohnya bahwa segala kegiatan ekonomi yang menyangkut kepentingan umum itu dikelola oleh negara, diawasi. Sampai sini teman-teman ada yang bertanya atau ada yang memberikan tanggapan, memberikan ini pendapat, boleh silahkan. Gimana teman-teman, ada? Misalnya ada yang bertanya, monggo silahkan, tidak apa-apa. Lanjut. Gimana teman-teman, kita lanjut? Atau ada yang bertanya? Mas, Oke, kita lanjut ya. Berarti teman-teman insya Allah bisa ya. Yang kedua, peran perencana, pengarah dalam kegiatan ekonomi. Nah, di sini misalkan pemerintah merencanakan ya, masih berkaitan dengan harga BBM tadi. Itu kan pemerintah mematok harga secara umum ya, harga BBM itu kan sama, merencanakan, menentukan harga BBM yang ada di masyarakat. Masyarakat tidak boleh seenaknya sendiri menentukan harga BBM ya, karena kita tahu yang namanya BBM itu kan salah satu yang menjadi bagian penting yang menyangkut kepentingan umum, sehingga di situ pemerintah memiliki peran untuk menentukan harga. Nah, di sini ya, perencana, merencanakan, menentukan, mengarahkan kegiatan ekonomi. Misalkan saja bahan-bahan kebutuhan pokok. Nah, di situ pemerintah wajib menentukan harga pokoknya. Masyarakat tidak boleh seenaknya sendiri menentukan harga-harga kebutuhan pokok. Nah, maka dari itu kadangkala kalau kita mendengar ada yang namanya sidak. Nah, pemerintah sidak di pasar si A misalkan. Itu kan
pemerintah terjun langsung di lapangan, apakah memang harga-harga yang berlaku di masyarakat itu sesuai dengan aturan pemerintah atau tidak. Karena kalau misalkan masyarakat yang menentukan sendiri harga bahan-bahan pokoknya, itu nanti bisa berakibat kepada masyarakat ekonomi bawah, karena nanti terkena dampaknya. Karena kita tahu bahwa yang namanya kebutuhan pokok, kalau hanya orang-orang tertentu yang ini menentukan harga, maka yang bisa membeli hanya orang-orang yang kaya, orang-orang yang menengah ke bawah tidak bisa. Nah, itu salah satu contoh pemerintah melakukan perencana, pelaksana, dan mengarahkan kegiatan ekonomi supaya kesejahteraan masyarakat itu tetap bisa terwujud. Nah, itu ya teman-teman, salah satu peranannya BUMN. Di sini saya tekankan bahwa BUMN, Badan Usaha Milik Negara, itu menangani segala kegiatan ekonomi yang menyangkut kepentingan umum, itu dikuasai oleh negara, diawasi, diatur, dan dilaksanakan. Yang saya contohkan lagi, misalkan di sini yang B, peran perencana pengarah dalam kegiatan ekonomi. Misalkan kegiatan ekspor dan impor. Nah, kalau pemerintah tidak berperan dalam mengatur kegiatan ekspor dan impor, ya, mungkin dampaknya nanti semua warga Indonesia itu kebanjiran produk-produk dari luar negeri. Ya, kalau misalkan bangsa Indonesia atau pemerintah itu tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekspor dan impor, nanti mungkin ya dimungkinkan banyak produk-produk dari luar negeri yang membanjiri pasar dalam negeri, sehingga barang-barang yang ada di Indonesia kalau tidak memiliki kualitas yang terbaik yang bisa bersaing dengan barang-barang dari luar negeri, nah nanti bisa berdampak pada produk-produk dari dalam negeri tidak laku di pasaran karena tadi kebanjiran oleh barang-barang impor. Untungnya kegiatan ekspor dan impor tetap diawasi oleh pemerintah. Tidak boleh impor itu terlalu banyak. Karena kita tahu bahwa yang namanya impor kalau terlalu banyak nanti bisa berakibat mengurangi devisa negara. Kalau misalkan produk dalam negeri kita tidak bisa bersaing dengan produk di luar negeri, maka produk yang ada dalam negeri kita nanti akan kalah. Nah, kalau kalah di pasaran, tidak laku dijual, itu kan bisa menyebabkan bangkrut, ya, pengusaha-pengusaha bangkrut. Nah, kalau pengusaha-pengusaha bangkrut, nanti dampaknya kepada para pekerja. Nah, itu dampak selanjutnya lagi terjadinya pengangguran, banyak pengangguran. Nah, maka dari itu pemerintah di sini melakukan peranannya, yaitu sebagai perencana, pengatur, pengarah atau pengawas dalam kegiatan ekonomi, sehingga tetap kegiatan ekonomi itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, mensejahterakan masyarakat. Nah, di sini peranannya BUMN. Oke. Sekarang masuk ke slide ke-7. BUMS, yaitu Badan Usaha Milik Swasta. Karena ya sebenarnya sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia itu kan sistem ekonomi campuran, tetapi di Indonesia memiliki ideologi, memiliki falsafah, yaitu Pancasila, sehingga semua kegiatan ekonomi yang dijalankan di Indonesia itu berlandaskan Pancasila, sehingga
dikenal sistem ekonomi yang digunakan di negara kita itu sistem ekonomi Pancasila. Nah, di sini selain pemerintah yang berperan, masyarakat juga memiliki peranan. Nah, di sini BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Nah, kita tahu ya bahwa di negara kita perusahaan-perusahaan milik swasta itu kan banyak sekali. Nah, di situ salah satu peranannya dalam mengamalkan pasal 2 dan 3 tadi ya, bahwa yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Tetapi di sini swasta pun masyarakat boleh menjalankan kegiatan ekonomi, tetapi tetap pemerintah mempunyai peranan untuk mengawasi. Nah, di sini BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Kalau misalkan tidak ada BUMS yang menjalankan semuanya adalah pemerintah, ya tidak bisa tidak bisa merata nanti, karena kita tahu bahwa masyarakat kita itu kan tidak hanya di perkotaan saja, tetapi banyak yang ada di pedesaan, bahwa di pelosok-pelosok juga banyak yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, maka dari itu peranan BUMS juga memiliki peranan yang besar. Badan Usaha Milik Swasta. Teman-teman ada yang tahu perusahaan-perusahaan milik swasta yang teman-teman tahu? Boleh memberikan contoh badan usaha milik swasta. Kalau tadi BUMN, Badan Usaha Milik Negara, misalnya Pertamina itu ya, PLN. Nah, itu salah satu contoh perusahaan-perusahaan milik negara. Ya, terima kasih Mbak Mary, Mbak Indri ya, pabrik, perusahaan tekstil. Ini yang lagi booming-boomingnya itu kan ini perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi itu ya, seperti televisi. Ini televisi yang miliknya Bapak Khairul Tanjung, Bapak Haritanu Sudibyo, itu kan juga salah satu contoh perusahaan milik swasta ya. Oke Mbak Mary ya. Nah, peranannya apa sih bagi negara kita? Kok BUMS itu menjadi partner istilahnya ya, menjadi partner BUMN untuk sama-sama mesejahterakan masyarakat. Nah, di sini peranan BUMS yang pertama adalah mengurangi pengangguran. Oh, Mbak Fenty telat. Ya, Mbak Mary, mengurangi pengangguran. Misalnya tadi yang teman-teman contohkan, Mbak Mary sama Mbak Indri, pabrik, kemudian perusahaan tekstil ya, konveksi, garment. Nah, di situ kan membutuhkan banyak sekali pekerja yang memberi harapan kepada pekerja-pekerja Indonesia, yang memberi kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Nah, coba kalau semuanya dihandle oleh negara, itu kan rasanya tidak mungkin ya, pemerintah mengatur sekian banyak beratus ribu pekerja yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itu selain pemerintah yang mengatur, maka BUMS juga memiliki peranan yang sangat besar, yaitu mengurangi pengangguran. Dengan perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan tekstil, garment, itu kan membutuhkan banyak sekali pekerja. Misalkan sekarang ini yang lagi booming itu kan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ini loh, belanja ya. Iya Mbak Mary ya, mungkin semuanya diangkat jadi pegawai negeri, sehingga nanti lama-kelamaan negara jadi bangkrut gaji para pegawainya ya, kalau misalkan tidak ada BUMS. Iya Mbak Mary, betul sekali ya, karena kalau kita tahu
mempelajari ya sistem ekonomi sosialis yang semuanya dikelola oleh negara, itu kan semua masyarakatnya adalah karyawannya negara. Mungkin lama-kelamaan negara bangkrut karena tidak sanggup untuk menggaji sekian banyak ratus jutaan ya, ribu orang yang bekerja di miliknya negara. Nah, maka dari itu BUMS di sini memiliki peranan yang sangat besar ya untuk mengurangi pengangguran. Sehingga semua ini kewajiban itu tidak hanya dibebankan oleh negara, tetapi BUMS membantu pemerintah untuk mengurangi segala beban dalam menanggung kehidupan rakyatnya. Nah, di sini BUMS yaitu mengurangi pengangguran. Ya, Mbak Mary, membuka lapangan pekerjaan, benar. Ya, karena kita tahu bahwa BUMS di Indonesia itu memiliki peranan untuk membuka lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja, sehingga membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Nah, yang berkembang ini itu Mbak, di bidang ini loh, konsumsi seperti supermarket, swalayan. Nah, itu banyak berkembang ya, karena kita tahu bahwa rata-rata masyarakat Indonesia itu kan seneng konsumsi. Nah, maka dari itu yang berkembang untuk saat ini adalah kegiatan jual beli seperti supermarket swalayan. Kemarin saya menonton salah satu berita di televisi, itu kan Jakarta merupakan tempat berdirinya swalayan supermarket terbesar. Banyak sekali swalayan maupun supermarket yang berdiri di Jakarta. Coba bayangkan teman-teman ya, kalau misalkan swalayan atau supermarket tadi dimanfaatkan oleh masyarakat misalnya untuk memproduksi, bukan untuk konsumsi, ya mungkin di situ nanti pendapatan masyarakat akan meningkat karena banyak masyarakat Indonesia yang berproduksi. Tetapi sayangnya sifat konsumtifnya orang Indonesia itu tinggi sekali, sehingga supermarket yang ada di sana itu belum termanfaatkan untuk menampung produk dari dalam negeri, tetapi dimanfaatkan oleh masyarakat hanya untuk konsumsi. Nah, itu ya teman-teman, itu kekurangan kita ya, banyak konsumtifnya daripada produktifnya. Nah, coba bayangkan kalau misalnya ya teman-teman, swalayan supermarket itu dimasuki oleh para pengusaha-pengusaha yang menghasilkan produk, barang dan jasa itu dari dalam negeri sendiri. Mungkin saja pendapatan masyarakat itu bisa meningkat. Karena apa? Karena berperan dalam menghasilkan produk kemudian dijual ke supermarket dan masyarakat juga yang mengkonsumsinya, sehingga tidak terlalu banyak konsumtifnya. Nah, produktifnya juga banyak. Ya, itu harapan kedepannya, semoga banyak warga Indonesia itu sebagai produsen ya, penghasil barang, bukan sebagai konsumen semata. Kalau produsen hanya produsen saja tanpa konsumen, ya berarti pengusaha tersebut tidak bisa memperoleh keuntungan. Nah, tetapi proporsinya, produksinya harus jauh lebih besar supaya peningkatan pendapatan masyarakat itu juga besar. Nah, itu ya teman-teman. Yang kedua, menambah sumber devisa negara. Iya, betul. Karena apa? Menambah sumber devisa negara. Kalau BUMS di sini melakukan kegiatan ekspor, nah maka hasil dari kegiatan ekspor tadi itu kan bisa menambah sumber devisa negara.
ini peranan BUMS. Kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan swasta itu kan banyak yang melakukan kegiatan ekspor, apalagi BUMS yang kawasannya misalnya masih industri rumah tangga. Industri rumah tangga itu kan kita tidak kalah produk-produknya masuk ke ekspor. Di sini menambah sumber devisa negara karena adanya kegiatan ekspor dikirim ke luar negeri. Nah, ini salah satu BUMS, badan usaha milik swasta, yang berperan terhadap peningkatan sumber devisa negara karena adanya kegiatan ekspor. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan dari awal sampai akhir tadi, dari landasan Pancasila sampai BUMS. Sampai sini teman-teman ada yang bertanya? Tidak, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya adalah nih, ciri-ciri demokrasi ekonomi. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, di sini tadi lembaga yang menjadi dasar dari pasal 33 ayat 1 tadi adalah koperasi. Yang 2 dan 3 di sini cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, di sini yang mendasari landasan ini adalah tadi perusahaan, yang satu milik negara, yang satu adalah milik swasta. Jadi antara negara dan swasta saling bekerja sama untuk mensejahterakan atau untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Nah, di sini tadi peranan BUMS adalah yang pertama dapat mengurangi pengangguran, yang kedua sebagai sumber devisa negara. Dan baik BUMN maupun BUMS dua-duanya diharapkan untuk mampu meningkatkan kemakmuran rakyat. Nah, jadi ciri-ciri demokrasi ekonomi yang pertama adalah berdasarkan atas asas kekeluargaan, yang kedua yang segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari nomor 2 dan nomor 3 ini menjadi landasan terbentuknya BUMN dan BUMS yang dua-duanya saling bekerja sama untuk mencapai kemakmuran rakyat. Nah, itu ya. Itu ciri-ciri. Selanjutnya, yang keempat, sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijaksanaan ada pada lembaga perwakilan rakyat. Nah, di sini berarti sumber-sumber kekayaan dan keuangan itu dikelola oleh lembaga perwakilan rakyat. Kita tahu bahwa yang namanya demokrasi tadi ya, demokrasi Pancasila itu kegiatan ekonominya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, tadi kan bumi, air, ya, dan kekayaan alam itu dikelola oleh negara, nanti hasilnya pun didistribusikan atau disalurkan kepada rakyat untuk mencapai kemakmuran rakyat. Nah, di sini ada lembaga sebagai wakil dari rakyat, yaitu pemerintah, DPR, DPRD. Nah, itu kan sebagai lembaga-lembaga yang mengelola dari segala kegiatan, mulai dari ekonomi, politik, nah, dan semuanya itu nanti di tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat. Nah, yang kelima,
Warga negara memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan dan memiliki hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, di sini ciri yang kelima yaitu rakyat diberi kebebasan untuk memilih pekerjaan yang layak. Nah, ini peran dari pemerintah maupun swasta untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi para warganya. Nah, di situ karena diberi kebebasan untuk memilih pekerjaan, untuk memilih penghidupan yang layak. Nah, jadi tadi peranannya baik BUMN maupun BUMS itu menyediakan lapangan pekerjaan bagi para warganya. Karena di sini dijamin hak kebebasannya untuk memilih pekerjaan. Tetapi ya sayangnya pemerintah sekarang belum sepenuhnya bisa menyediakan lapangan pekerjaan. Nah, maka dari itu sekarang yang dibutuhkan pemerintah adalah pengusaha-pengusaha atau orang-orang yang aktif dalam usaha sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Nah, itu yang dibutuhkan oleh negara kita, mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi para warganya. Karena di sini salah satu ciri ekonomi Pancasila salah satunya adalah kebebasan untuk memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, itu ya, teman-teman. Nah, di sini selanjutnya cirinya hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Nah, kalau di Indonesia itu kan diberi kebebasan. Kalau di Indonesia diberi kebebasan untuk memiliki tanah, untuk memiliki perkebunan, untuk memiliki sawah, dan semuanya itu digunakan untuk mensejahterakan keluarganya, untuk mensejahterakan masyarakat. Di sini salah satu cirinya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Misalkan menyewakan tanah tetapi digunakan untuk menanam ganja misalnya. Nah, itu dilarang, tidak boleh karena itu bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Meskipun di Indonesia diberi kebebasan untuk memiliki tanah, sawah, perkebunan, tetapi di sini tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Nah, misalkan juga memiliki tanah yang sangat luas digunakan untuk mendirikan pabrik, tapi pabrik itu di tengah permukiman misalnya. Nah, itu juga tidak boleh karena di situ sangat mengganggu lingkungan sekitar. Jadi, misalnya kita kalau mempunyai modal yang sangat besar, mentang-mentang memiliki tanah yang besar terus mendirikan pabrik, mendirikan perusahaan di tengah pemukiman masyarakat. Nah, itu bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Nah, itu berarti belum mencerminkan ekonomi Pancasila kalau situasinya seperti itu. Nah, di sini diharapkan meskipun hak milik perorangan diakui tetapi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Tetap harus menjunjung tinggi kepentingan umum. Tidak boleh mengorbankan kepentingan umum demi kepentingan pribadi. Nah, kita harus memiliki prinsip mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Itu yang menjadi PR kita bersama, bahwa harus memiliki prinsip mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Itu ya, teman-teman. Yang selanjutnya di sini potensi inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Jadi di sini salah satu ciri demokrasi Pancasila, sistem ekonomi Pancasila itu potensi kreativitas warganya
itu diberikan kebebasan untuk berekspresi, diberi kebebasan untuk meningkatkan daya kreasi, terutama untuk memajukan atau ikut mensejahterakan masyarakatnya. Nah, misalkan sekarang ini ya, daya kreasinya itu kan banyak perusahaan atau orang-orang berlomba-lomba untuk fashion ya. Sekarang yang berkembang itu kan dunia fashion. Nah, di sini pemerintah itu kan memberikan fasilitas ya bagi para perancang-perancang busana untuk meningkatkan kreativitasnya. Karena itu salah satu kebebasan yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan daya kreasinya. Yang penting di sini adalah tidak merugikan kepentingan umum. Nah, kita tahu bahwa yang itu Mbak Dian Pelangi itu kan salah satu perancang busana yang ikut berpengaruh terhadap fashion muslimahnya, fashion yang ada di dunia. Nah, maka dari itu di sini pemerintah memberikan kebebasan bagi setiap warganya untuk mengembangkan daya kreasinya, potensinya, inisiatifnya. Oke, yang terakhir, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Menurut teman-teman, dari penjelasan dari awal sampai akhir, apakah menurut teman-teman sistem yang digunakan di Indonesia itu sudah mencerminkan sistem ekonomi Pancasila? Nah, coba saya pengen tahu teman-teman pendapatnya bagaimana. Ini sudah slide terakhir. Kita sudah mempelajari dari awal sampai akhir apakah sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia itu sudah mencerminkan sistem ekonomi Pancasila. Oke, Mbak Fenty sudah. Ini Mbak Fenty memberikan pendapatnya sudah. Terakhir, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, di situ ciri yang terakhir. Nah, saya tanya teman-teman, apakah di Indonesia sudah ya, Mbak Fenty pendapatnya sudah, meskipun belum maksimal. Oke, teman-teman yang lain boleh mengungkapkan pendapatnya. Karena yang menilai kan kita sendiri, kita sebagai warga negaranya ya. Meskipun teman-teman nan jauh di sana, tapi kan teman-teman juga bisa merasakan. Oke. Teman-teman bagaimana yang lain? Mbak Indri, belum semuanya terpenuhi. Menurut Mbak Indri belum terpenuhinya yang bagian apa? Intinya aja enggak apa-apa, Mbak Indri. Teman-teman yang lain bagaimana? Iya, Mbak Indri, saya setuju itu ya. Belum semuanya fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara ya. Karena kita tahu bahwa ya banyak ya, kalau misalnya di televisi itu banyak orang-orang yang mengemis di jalan. Nah, itu ya, anak-anak usia sekolah, tetapi banyak dari mereka itu mencari nafkah. Oke, Mbak Indri, saya setuju ya, itu ya, yang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara itu belum sepenuhnya, belum seutuhnya. Masih ada yang fakir miskin dan anak-anak terlantar yang sampai sejauh ini masih ya istilahnya masih mencari nafkah sendiri. Mbak Asini, oke, masih belum maksimal karena masih banyak yang belum disesuaikan. Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya lagi? Oke ya, tadi itu kan
yang mendasari sistem ekonomi Pancasila itu kan pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 ya. Pasal 1 sampai 3 itu diaplikasikan ke dalam dunia. Pertama ada koperasi, yang kedua ada BUMN, yang ketiga ada BUMS. Secara garis besar Indonesia ya sudah menjalankan sesuai dengan landasan ya, tetapi dalam pelaksanaannya masih beberapa yang belum terpenuhi dalam melaksanakan sesuai Pancasila dan UUD 45, terutama pasal 1, 2, dan 3. Nah, di sini ya, warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki dan mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, di sini itu kan ya masih beberapa teman-teman yang masih membutuhkan pekerjaan, belum sepenuhnya pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan yang layak, sehingga masih diperlukan BUMS untuk berlomba-lomba menyediakan lapangan pekerjaan, karena yang dibutuhkan saat ini oleh pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang mampu mengembangkan usaha sehingga bisa menyerap tenaga kerja dari masyarakat supaya bisa menjadi hidup yang layak. Nah, itu masih menjadi PR kita bersama. Saya pun demikian. Saya juga memiliki peranan untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan supaya dapat membantu tenaga kerja atau teman-teman yang lain supaya sama-sama bisa berkehidupan yang layak. Nah, itu ya. Tuh teman-teman, yang menjadi PR kita bersama adalah menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi semua warga Indonesia. Nah, maka dari itu dari masing-masing kita pribadi ya teman-teman, saya dengan teman-teman memiliki peranan nantinya supaya bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi teman-teman yang lain yang ada di sana yang membutuhkan pekerjaan. Karena kita tahu bahwa penduduk Indonesia itu kan penduduk yang sangat banyak ya, kurang lebih 250 juta jiwa. Nah, semuanya pasti membutuhkan pekerjaan yang layak, tetapi kesempatan kerja yang ada belum bisa menampung seutuhnya pekerja-pekerja yang masuk dunia kerja ya, itu ya. Maka dari itu masih banyak pengangguran yang membutuhkan pekerjaan. Maka dari itu Indonesia membutuhkan teman-teman ya, membutuhkan teman-teman nantinya supaya sama-sama ikut berperan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu harapan kita semua ya teman-teman, baik saya maupun teman-teman memiliki peranan yang sama untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi teman-teman yang lain yang ada di sana. Oke teman-teman, sampai sini ada yang ditanyakan? Semuanya sudah paham? Ya, saya harapkan ya paham semua ya. Oke, sebelum saya akhiri, teman-teman sampai sini ada yang bertanya? Atau sudah jelas dari awal sampai akhir? Halo. Gimana teman-teman? Tidak ada yang bertanya? Sudah jelas?
Oke, terima kasih Mbak Indri. Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih antusias belajarnya semua. Teman-teman, meskipun terlambat tetapi masih ada usaha untuk mengikuti. Terima kasih. Ya Allah.